kita di dalam bulan Rajab. Allah memberkati kita semua di bulan Sya'ban. Di penghujung bulan Sya'ban ini mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, keluarga dan anak-anak kita diberkahi oleh Allah, kesehatan kita diberkahi oleh Allah, sebagaimana Allah memberkahi kita di bulan Rajab. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan kesemuanya dihiasi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya mudah-mudahan kita semua dihantarkan bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqamah kita beribadah kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir, wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wat ta'sir, wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hasani, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, beberapa hari ke depan kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah kita di dalam menjalankan semua ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Awal bulan Ramadan penuh dengan cucuran rahmat Allah, pertengahan bulan Ramadan penuh dengan pengampunan Allah, dan akhir bulan Ramadan banyak orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Mudah-mudahan tiga-tiganya diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, akhir daripada apa yang kita baca di dalam khutbah dan nasihat tausiah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung bulan Sya'ban, setelah beliau memberikan nasihat yang panjang lebar, ya ayuhan nas qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Wahai manusia, datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah Allah. Fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan itu adalah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Pada pengajian yang lalu sudah saya sampaikan bahwa jika Lailatul Qadar itu harus kita cari pada 10 malam yang terakhir. Dan kapan itu turunnya? Tunggu episode lagi atau sekarang? Sekarang sudah nunggu ya. Kemarin sudah saya terangkan, apabila kita mengawali puasanya itu adalah, saya mulai dari hari Ahad dulu aja ya, hari Ahad. Hari Ahad, maka insya Allah turunnya Lailatul Qadar pada malam 29 ya.
Nanti hari Sabtunya terakhir, biar sampean penasaran. Jadi kalau kita mengawali puasa Ramadannya itu hari Ahad, maka insya Allah kebanyakan turunnya Lailatul Qadar pada malam 29. Dan jika kita mengawali puasanya itu adalah hari Senin, maka seringnya terjadi atau turunnya Lailatul Qadar itu adalah pada malam 21. Ya, ini nanti cukup untuk kehidupan kita seterusnya kita buat sebagai pegangan. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada keterangan seperti ini lagi sudah cukup karena sudah kita ngaji. Dan jika kita mengawali puasanya hari Selasa, maka kemungkinan besar turunnya Lailatul Qadar adalah pada malam 27. Ya, jadi kalau kita ngawali puasanya malam hari Selasa, maka kebanyakan turunnya Lailatul Qadar pada malam 27. Dan jika kita mengawali puasanya itu adalah hari Rabu, maka kebanyakan turunnya Lailatul Qadar adalah malam 29. Ya, kalau hari Rabu malam 29. Dan jika kita mengawali puasa itu hari Kamis, maka kebanyakan turunnya Lailatul Qadar itu malam 25. Malam 25. Dan jika kita mengawali puasanya hari Jumat, maka kebanyakan turunnya Lailatul Qadar itu malam 27. Kalau kita puasanya malam hari Jumat, maka kebanyakan turunnya Lailatul Qadar itu malam 27. Dan jika kita mengawali puasa hari Sabtu, insya Allah kita mengawali puasa hari Sabtu, maka turunnya Lailatul Qadar kebanyakannya adalah terjadi pada malam 23. Pada malam 23. Berkata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, saya tidak pernah kehilangan satu kali pun. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu seorang ulama besar. Bahkan diriwayatkan bahwa wilayah kewalian beliau itu luar biasa dan lebih tinggi daripada kewalian yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hebat beliau. Beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah kehilangan satu kali pun dengan kaidah ini. Tidak pernah luput dengan pakai kaidah seperti ini. Cuman saya menganjurkan lebih tidak luput lagi kalau kita mencari Lailatul Qadar itu sejak malam pertama sampai malam hari raya. Yakin berhasil sampai. Mulai malam pertama sampai malam hari raya. Al-Habibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Maka dengan tidak meninggalkan sholat isya dan subuh secara berjamaah itu bisa dipastikan mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika umat-umat terdahulu diberikan usia yang panjang-panjang oleh Allah, sedangkan usia umat Nabi Muhammad itu seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, hasadu ummati ma baina sittina wa sab'in, panennya umatku itu antara usia 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi ketika melihat umat-umat terdahulu yang diberikan usia ratusan tahun oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikannya dengan diberikannya Lailatul Qadar. Satu malam kita dapatkan Lailatul Qadar. 83 tahun lebih umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar 10 malam, 10 kali, berarti 830 tahun usia kita untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita dapatkan Lailatul Qadar 20 kali, maka kita mendapatkan bagian Lailatul Qadar 20 kali itu sama dengan usia kita untuk ibadah kepada Allah selama
selama 1660 tahun lebih. Masya Allah, ini pahala yang luar biasa. Dan ini adalah merupakan kemuliaan, keutamaan yang hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan yang luar biasa untuk kita sebagai umat Islam, sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita jemput turunnya Lailatul Qadar, kita jemput datangnya bulan Ramadan, insyaallah dengan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat dan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul pengajian kita malam hari ini, kalau janji saya untuk menerangkan turunnya Lailatul Qadar sudah saya sampaikan. Maka judul pengajian kita malam hari ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wa kam min qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak itu berarti tidak sedikit. Berapa banyak? Artinya banyak sekali. Orang-orang yang melakukan puasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus. Berapa banyak orang-orang yang melakukan sholat malam, qiyamul Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan pahala qiyamul Ramadan kecuali hanya bangun malam saja. Orang Jawa mengatakan melean. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam puasa itu sendiri dan di dalam semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ada beberapa syarat. Ada syurutus sihah, ada syurutul wujud, dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah syurutul qabul. Ya. Syarat sah yang harus dipenuhi, syarat wajib yang harus dilakukan, dan ada syurutul qabul, syarat bagaimana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah, setiap orang yang melakukan ibadah maka tidak sah kecuali harus dilakukan oleh seorang Islam. Ya, ini syarat sah. Islam, balik, kemudian dia itu tamyiz, atau dengan bahasa lain mukallaf. Islam, dia balik. Jika anak kita yang belum balik melakukan puasa, maka ini adalah keuntungan bagi orang tuanya. Kenapa keuntungan bagi orang tuanya? Karena pahala daripada ibadah yang dilakukan oleh anak-anak kita yang belum balik, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah untuk orang tuanya. Makanya kita usahakan anak-anak kita di bulan Ramadan itu, kita usahakan walaupun mereka belum balik itu harus dianjurkan untuk melakukan puasa. Mana dalilnya? Ketika suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada, melakukan ibadah haji, ada seorang perempuan ini kemudian mengangkat anaknya yang masih kecil. Ya Rasulullah, alihada hajj, wahai kanjeng Nabi, apakah anak kecil ini boleh aku ajak untuk melakukan ibadah haji? Qala na'am walaki ajrun. Iya, dan pahalanya diberikan oleh Allah untuk kamu. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anak-anak kita yang masih belum balik, apakah itu salat, apakah itu puasa, atau ibadah-ibadah yang lain, maka pahalanya diberikan oleh Allah untuk orang tuanya. Untung-untungnya kalau kita latih anak-anak kita itu untuk melakukan puasa. Balik. Kemudian tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian ada juga syurutul wujub, syarat wajibnya orang melakukan puasa. Ya, syarat wajibnya orang melakukan puasa yang pertama apa? Dia harus niat di malam hari. Makanya orang-orang kita, yang ulama-ulama kita itu sangat bijaksana. Bagaimana bijaksananya? Setiap selesai kita melakukan sholat tarawih mesti diajak niat bareng-bareng.
nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kan dibimbing ya. Nah, tapi perlu diketahui bahwa niat itu ada dalam hati. Sedangkan kata-kata nawaitu sawma ghadin itu lafaz niat. Dan itu harus kita lakukan di malam hari. Man lam yubayyitin niyata fala siyama lahu aw kama qala. Barang siapa yang tidak menginapkan niatnya di malam hari, maka dia tidak sah puasanya. Jadi syaratnya niat itu harus waktu malam. Ya, kalau puasa wajib itu di malam hari, tapi kalau puasa sunnah sebelum waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur pagi, ya, itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau ke rumah salah satu istrinya, dia tanya, ada sarapan apa pagi ini? Tidak ada ya Rasulullah, idzan ana shaim. Ya sudah, kalau begitu saya puasa. Ya, sebab kalau niat puasa itu puasa wajib harus malam, tapi kalau puasa sunnah boleh pagi hari sebelum zuhur. Yang penting boleh. Cuman syaratnya belum kemasukan apa-apa. Ya. Mari kemasukan sarapan ketan, mari ngono nawaitu sawma. Ya nggak masuk itu. Ya. Nah, inilah perbedaan niat ketika melakukan puasa wajib dan ketika melakukan puasa sunnah. Ya, dan ulama kita itu bijaksana sekali supaya kita tidak lupa niat, dan niat itu harus dilakukan setiap malam. Ya, setiap malam harus niat. Nah, begitu. Makanya ulama-ulama kita itu sangat bijaksana. Dari bijaksananya mereka sehingga ketika mereka itu masuk di malam hari itu langsung bimbing dan mendidik jamaahnya untuk melakukan niat bareng-bareng, ya, dan niat itu dalam hati. Yang diucapkan itu lafaz niat. Ya. Kenapa kita harus melafazkan? Untuk membimbing hati kita supaya bisa niat. Seandainya kita terbiasa, monggo tidak apa-apa. Tapi siapa kita? Ya, terus dibimbing itu loh kadang-kadang masih keliru, apalagi nggak ada yang bimbing. Ya, dan itu harus kita mantapkan dalam hati kita. Nah, niat. Kemudian apa lagi? Menjaga untuk tidak membatalkan puasanya. Menjaga dari sesuatu supaya tidak batal puasanya. Apa itu? Contoh, masuknya sesuatu di dalam lubang-lubang yang ada di dalam anggota badan kita, makan, minum dan sebagainya. Ya, sedikit atau sekecil apapun tidak boleh. Sebesar apapun kalau lupa boleh. Ya, upos itu tapi nggak lupa, kecil, ya, disengaja batal. Sak piring gak sengaja, artinya lali, lupa, ya, makan, habis makan ngombe pedang jahe, habis itu gelegen, duh, gak poso kan? La ilaha illallah, lali aku. Ya, Masya Allah, ini sedekah dari Gusti. Alhamdulillah. Sak piring lali halal. Upo siji gak lali haram, batal puasanya. Iya kan? Loh, ini kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menghukum, tidak ada hukum bagi orang-orang yang lupa. Rufi'a an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat dari umatku ini salah, keliru dan lupa. Wa mastukrihu alaih, dan apapun yang dipaksa. Tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Ya, nah disinilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan kepada umatnya luar biasa. Ya, menjaga sesuatu yang masuk dari semua lubang-lubang yang ada di dalam anggota badan kita. Ini ada syarat sah, ada syarat wajib. Apakah sudah diterima dengan demikian? Tidak, harus dipenuhi syurutul qabul, syarat diterimanya puasa kita. Bagaimana syarat diterimanya puasa kita? Kita naikkan, ya, kita naikkan puasa kita ini, kualitas puasa kita
Dari puasanya orang-orang umum menjadi puasanya orang-orang khusus. Bagaimana puasanya orang khusus? Bukan cuma sekedar mulut kita tidak makan, tidak minum, atau kita tidak mengumbar nafsu kita, akan tetapi semua diajak puasa. Mata kita puasa, telinga kita puasa, mulut kita puasa, tangan kita puasa, walhasil semua anggota badan kita ajak untuk melakukan puasa. Ya, mulut kita ajak untuk puasa. Puasa dari apa? Dari berbicara yang tidak baik. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak baik, maka tidak ada gunanya dia itu meninggalkan makan atau minum. Tidak ada gunanya dia tidak makan dan minum. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga mulutnya dari ucapan yang tidak baik. Ucapan yang tidak baik itu apa contohnya? Misalnya nuwun sewu, bohong. Ya, sesungguhnya orang itu puasanya akan terus diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia tidak melakukan kebohongan. Khamsu khisalin, 5 perkara yufattirnas shaim, yang bisa menyebabkan orang itu batal puasanya. Artinya batal puasanya bukan puasanya yang batal, tetapi pahala puasanya yang batal. Artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Al-kadzib, orang bohong. Ya, orang bohong. Sumpah wis dinyang sakmene padahal gak ono sing kenyang babar blas. Ya, bohong enggak bohong ini? Kadek pas poso-poso. Ya, eman. Tidak dapat pahala orang seperti ini. Kemudian wal ghibah, ngerasani. Ini yang bisa menyebabkan batalnya pahala puasa kita. Ngerasani. Nuwun sewu, biasanya sing kurang aslan ngerasani ku biasanya bapak-bapak ya. Nggih, bapak-bapak nggih. Mari masak petan-petan. Nggih kan? Kadang-kadang nuwun sewu, maaf. Tumoy guru mulai situ, tonggoy wis oleh 5. Eman kalau ini kita lakukan di dalam bulan puasa. Nggih. Wan namimah, adu domba, wan nadharu bisyahwah, wan nadharatu bisyahwah, melihat dengan syahwat. Melihat siapa dengan syahwat? Jangan dianggap melihat dengan syahwat ini adalah melihat wanita lain. Tidak, walaupun melihat istrinya sendiri. Karena kita sekarang dalam keadaan apa? Puasa. Melihat orang lain walaupun tak pakai syahwat juga oleh kan? Ya, ini yang dimaksud itu melihat istrinya sendiri. Itu tidak boleh. Ini juga yang bisa menyebabkan batalnya pahala puasa kita. Wal yaminul kadzibah, sumpah tapi bohong. Ya, makanya mata kita ajak puasa, telinga kita ajak puasa, mulut kita ajak puasa. Ini yang mengantarkan daripada puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang lebih hebat lagi, itu bukan cuma sekedar matanya diajak puasa, kupingnya diajak puasa, enggak, sehati-hatinya diajak untuk puasa. Artinya apa? Artinya itu terus zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita nggak mampu. Cuman daripada kita itu masuk dalam kategori kelompok puasanya orang awam, ya saat ini kita tingkatkan menjadi puasanya orang-orang khusus. Ini yang dikatakan berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mendapatkan nilai dan pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga dan haus. Dan berapa banyak orang melakukan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, kegiatan-kegiatan malam di bulan Ramadan, terutama sholat tarawih, tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Kecuali hanya melean saja, bangun saja.
Kenapa demikian? Karena dia tidak menyempurnakan daripada syarat rukun, syarat wajib, syarat sah, lebih-lebih syarat diterimanya ibadah kita di malam hari. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Contoh sholat tarawih. Kalau di Mekah, di Madinah itu kan sholat tarawihnya 20 rakaat dan itu dilakukan dengan 1 juz. Setiap malam itu 1 juz, ya, tiap malam 1 juz. Nah, begitu Pak, itu di Madinah, di Mekah. Alhamdulillah di pondok kami itu tiap malam 1,5 juz. Ya, kenapa kok 1,5 juz? Karena ngejar waktu hataman. Malam 21 sudah harus hatam. Malam 21 hatam, tanggal 21 santri-santri yang dari luar Jawa Timur ada izin pulang. Tanggal 21 pulang, yang dari Jakarta pulang, yang dari Semarang pulang, dari Pekalongan pulang, dari Bali pulang, dari Kalimantan pulang. Itu pas 21. Jadi setelah selesai khatam Quran. Makanya malam 21 itu mereka khatam. Caranya supaya bisa khatam malam 21 ya harus semalam itu 1,5 juz. Ya, 1,5 juz. Saya kalau melihat santri-santri itu lucu-lucu, masuk ke masjid sambil bawa extra juz. Ya. Jadi dapat 1-2 rakaat langsung minum, bawa apa namanya, sari, ya, minuman itu, nah, ya, dapat 2 rakaat minum. Adalah kasih santri yang nggak kuat, telepon sama abahnya, masih kecil memang, tidak terlalu besar, baru lulus SD. Bah, saya dijemput bah, tidak kuat bah, terawih di pondok. Oh boleh, 1,5 juz bah. Abahnya ngasih jalan keluar tapi kurang bener. Sembahyang di belakang saja enak, kata abahnya. Anaknya jawab, Bu ya sholatnya di belakang sendiri Pak, gak iso mbak malah. Kalau kita tidak bisa 1,5 juz tidak apa-apa. Surat pendek-pendek, tapi diusahakan walaupun suratnya pendek tapi harus tumakninah. Tumakninah itu kan hukumnya wajib, harus dilaksanakan, harus ditepati. Ya, jangan salawi surat pendek gak tumakninah bisa. Ya, wajahnya banter lagi, cepat lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan enak didengarkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ibu nih, rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Tapi kalau bacanya pelan-pelan kan enak. Ya, jangan bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ini memang cepat. Pakai amin ini gak cepat gak nutut nanti mana ya. Amin dan begini ya. Habis itu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cari makna dengan amin kan gitu ya. Apa artinya amin itu? Amin. Kabulkan ya Allah. Enak kan? Tapi tidak tuh amin. Kabulkan. Jadi malaikat tak tutup kok jalur dikabul no kok nyentak amin kabulkan jadi gini ya. Selalu tidak ditutup di malaikat. Loh kalau sholatnya seperti ini oh begitu. Katanya Imam Abdullah Al-Haddad, jangan kamu melakukan sholat seperti petik nyucuk jagung. Anda melihat ayam nyucuk jagung, masih petik wali gak mungkin berhenti dulu. Ya, mesti terus balik, mendang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mendang kan?
Tapi masya Allah, subhanallah, sholat sing koyok ngene, sing patas jalan tol, itu yang laris manis kadang-kadang. Lu eman kan? Kalau bulan Ramadan kita manfaatkan cuma capek. Ada tamu ke rumah saya, seorang profesor. Waktu mau ke pondok, tidak nutut waktunya. Dia bilang sama anaknya, sholat di pondok aja. Kata anaknya, Pak, di pondok 1,5. Lu kasih domis. Dan kasih domis. Begitu kasih tuh, di perjalanan dia masuk sholat, subhanallah, yang itu yang patas tadi itu. Anaknya dibilangi, "Nih, pindah boleh ke masjid liyo nih." Napa Pak? Iki kecepetan, gegerku coplong. Ya. Loh, ini dia sholat yang luar biasa. Ya. Loh, padahal suratnya sudah pendek. Wal asri kulhu. Alam taro kulhu. Inna atau ina yang paling pendek ibu nih kulhu mana? Lah kalau sudah terlalu pendek seperti itu ya ojo sing cepet-cepet. Ya yang bagus ya salawi suratnya pendek. Masya Allah, sujud ruku'i sudah ada karuan. Ya, di satu tempat ada pondok pesantren di Malang Selatan. Itu sholat tarawihnya itu cuma 15 menit. Ya, 15 menit yang banter gitu. Tapi masya Allah laris. Artinya tonggo-tonggo desa itu mana lari ke situ. Dia rela untuk meninggalkan masjidnya, musolanya demi untuk ngejar ya yang patas jalan tol ini. Malah berita kemarin yang paling hangat itu di Blitar, sholat tarawih cuma 7 menit. Yo, 7 menit sholat tarawih ini? Yo cukup ini ya. Masya Allah, cukup sekali. Inilah yang dikatakan tidak mendapatkan pahala sholatnya kecuali hanya capek. Ya, tidak ada gunanya, capek toh. Ya. Dan kalau ukuran kita ukuran biasa-biasa saja, ya tidak usah terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Insyaallah meninggal jamaah. Ya. Ojo sembayang di masjid kono, apa imami gendeng itu. Digendeng-gendeng no. Ya. Loh ini jadi ukuran kita yang normal-normal saja, yang wajar-wajar saja, kan begitu. Artinya jangan terlalu lama tapi juga jangan terlalu cepat. Ini yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi. Berapa banyak orang yang melakukan sholat malam tapi tidak mendapatkan pahala sholat malamnya, kecuali hanya capek, toh tidak ada gunanya. Ya, karena tidak terpenuhi syarat rukunnya saja sudah tidak terpenuhi, apalagi syurutul qabul. Syarat diterimanya ibadah itu ya sangat tidak dipenuhi. Orang rukunnya saja enggak kok. Sekarang tumakninah itu rukunnya sholat. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, sah tidak sholatnya? Ya tidak sah kan? Ya, makanya kita belajar. Coba, nuwun sewu, kita sholat tarawih dengan isya-nya, normal, biasa, anggap 3/4 jam atau satu jam, jadi 1 jam. Kalau kita main patas, isya sak tarawih bisa lengkap cuma setengah jam atau kurang dari setengah jam. Dilogikakan, sampai numpak mobil dengan kecepatan 120, 120, tapi sampean mlebu rumah sakit utawa mlebu kuburan, kecepatan 60, sampean selamat sampai di tempat, milih yang mana kira-kira? Lek sampean milih mlebu kuburan, monggo di Fatihai, nanti sampean praktek. Bikin sampean praktek. Nggih. Monggo praktek langsung mawon. Ya. Akhirnya gak melok musuhan sampean. Ya. Tapi kalau kita lari 60,
kita selamat sampai di tujuan. Ini ukuran kita ini sekarang bukan ukuran urusan dunia, tapi urusan ibadah. Kalau kita 1 jam sholat isya, terawih, sakwitirnya, kita diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tidak usah, dan syukur-syukur kalau panjenengan bisa, aku tak melodi sabilillah 1 juz misalnya ya. Mau nggak silahkan, atau ikut di pondok-pondok, di pesantren atau di masjid-masjid yang pakai 1 juz, tidak apa-apa. Itu lebih baik karena ini kesempatan kita. Tapi kalau tidak bisa 1 juz, ya sing tengah-tengah. Ya, sing tengah-tengah. Walaupun suratnya surat pendek. Alhaakumut takatsur. Qul huwallahu ahad. Tapi nek dibaca pelan-pelan kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya kena amin. Kabulkan ya Allah. Ya, cari malaikat wis tak tunggu tak sampaikan kepada Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waladdallin. Amin. Kabulkan. Amin itu artinya kabulkan. Amin. Soalnya sampai ini amin. Kan untuk kulo serantai bisa. Ya. Kalau kita tidak bisa yang panjang, pakai surat-surat pendek monggo. Tapi harus dijaga tartilnya. Ya. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu." Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Quran sendiri malah melaknat orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dia. Makanya kita perhatikan, kalau kita tidak bisa membacanya dengan juz-juzan, kita pakai surat-surat pendek, tetapi dengan catatan harus dijaga akan syarat dan rukunnya supaya tidak masuk dalam kategori berapa banyak orang yang melakukan sholat malam tapi tidak mendapatkan pahala sholat malamnya kecuali hanya capek. Ini judul pengajian kita malam hari ini. Yang terakhir, kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, sambungan daripada hadis yang kemarin kita baca, fastakthiru fihi min arba'i khisal. Berbanyaklah oleh kalian, ya. Wastakthiru fihi min arba'i khisal. Berbanyaklah oleh kalian untuk membaca 4 perkara di bulan Ramadan. Jadi likulli maqamin maqal. Setiap sesuatu itu ada bacaan-bacaan yang dianjurkan. Contoh, kalau kita di dalam bulan Syaban seperti ini, kita dianjurkan memperbanyak baca sholawat. Ngaji kita ketika kita berada di bulan Rajab, kita dianjurkan memperbanyak membaca istighfar. Nah sekarang zikir di bulan Ramadan itu apa? Perbanyaklah oleh kalian membaca 4 perkara. 2 perkara yang menyebabkan kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khaslatani turduna bihima rabbakum wa khaslatani la ghina lakum anhuma. 2 perkara yang menyebabkan kamu itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 2 perkara di mana kamu sangat membutuhkan 2 perkara itu. Adapun 2 perkara yang menyebabkan kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Perbanyaklah membaca syahadat dan istighfar. Adapun 2 perkara yang kamu sangat membutuhkannya adalah tas'aluna rabbakumul jannah, tas'aluna Allahal jannah wa ta'udzunahu bihi minan nar.
engkau minta supaya diberikan surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Makanya di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Setiap malam kita dianjurkan memperbanyak membacanya, lebih-lebih ketika menjelang waktu maghrib. Menjelang waktu maghrib saya anjurkan ini, alhamdulillah para jamaah Al-Hasani ini rata-rata adalah para takmir masjid, para takmir masjid. Maka saya anjurkan Masjid Syuhada Ustaz Yusuf, Masjid Al-Adl wal Ihsan, Pak Haji Susilo, Masjid Nurul Iman, di sini Masjid An-Nur, ada lagi Masjid Al-Mustaqim, ada Al-Mustaqim, ada Masjid Al-Haq, ada Masjid Al-Muhajirin, ada lagi Masjid Ainul Yakin. Walhasil banyak masjid-masjid ya yang takmir-takmirnya anggota Masjid Majelis Taklim Al-Hasani. Ini saya anjurkan kalau sudah mendekati maghrib, asar, naikkan suara itu di mimbar atas, bareng-bareng kumpul di masjid sambil membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan ini nampak syiarnya luar biasa, Pak. Ya, Masjid An-Nur baca di atas mimbar, speaker yang atas, Masjid Al-Adl wal Ihsan, Masjid Syuhada, Masjid ini, Masjid Ainul Yakin, Masjid Nurul Iman, semua masjid-masjid wilayah Sawo Jajar kumandangkan ini. Ya, tidak usah banyak-banyak, 10 orang di dalam masjid sudah lumayan ini, bareng-bareng baca. Ya, Masya Allah, ini akan betul-betul nampak syiar daripada bulan Ramadan. Ya, nunggu datangnya waktu maghrib, ini yang benar. Jangan seperti orang-orang dulu. Ya, orang-orang dulu sih nggak tahu ngaji itu kadang-kadang nanti nalun-nalun, boleh boleh maghrib, boleh maghrib nalun-nalun. Ya, ini akhirnya malah ngotori puasanya. Puasa mulai pagi sampai asar selamat, habis asar mau maghrib sudah nggak selamat sudah. Apa di alun-alun ketok sembarang kali kan, merah, kuning, hijau, ketok semua. Ya, akhirnya pahala puasanya jadi batal. Jadi kita manfaatkan supaya syiar Ramadan nampak betul di wilayah Sawo Jajar. Jadi saya anjurkan 1-2 Sawo Jajar 1-2 masjid-masjid yang ada diramekan. Begitu diramekan di dalam masjid, ibu-ibu yang rumahnya dekat masjid melihat jamaah sudah banyak di masjid. Wah, kok banyak sekali orang-orang di masjid. Kesempatan emas panjenengan ibu-ibu untuk mengirimkan apa? Takjilan. Ya, untung Bu. Panjenengan yang ngirim itu yang untung. Jangan keliru. Orang sekarang kan sering keliru kalau ucap selamat tak kirimi takjilan. Ada kirim takjilan kon dowe misalnya. Keliru. Sing untung dikirimi takjilan itu siapa? Yang ngirim ibu ini loh yang untung. Karena dia dapat pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Pahalanya memberikan takjilan kepada orang yang melakukan puasa. Ini luar biasa. Pahalanya besar sekali. Berapa banyak orang yang kita kasih takjilan sebesar sebanyak itu kita dapat pahala di sisi Allah. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu melihat di masjid banyak orang-orang ngumpul. Ibu-ibu peka, saya kirimannya takjilan. Ya, tidak usah repot-repot, tidak usah singangin-angin Bu, sama kayak teh. Ya, teh ambil donat misalnya ya. Ya kalau nggak bisa dikasih teh, itu sampai kayak kode gitu aja juga ya. Kayak so kayak kode, air putih pun tidak apa-apa. Ya, air putih pun tidak ada masalah. Yang penting ngasih takjilan kepada orang yang melakukan puasa itu pahalanya besar sekali.
luar biasa. Oke, luar biasa. Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidunubi wa idku raqabatin minan nar. Barang siapa yang memberikan takjil kepada orang yang puasa, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu akan dibebaskan dari siksa api neraka. Pengajian yang lalu kan sudah saya sampaikan, Pak. Ya, santri saya itu kalau bulan Ramadan tidak libur. Pulangnya nanti tanggal 25 untuk Jawa Timur. Luar Jawa Timur 21. Kenapa kalau tidak saya liburkan? Rugi saya. Ruginya kenapa? Tidak bisa ngasih takjilan. Malahan alhamdulillah Pak, mulai saya buka pondok sampai detik ini, sampai lusa, ya, lusa ini, itu hari pertama bulan Ramadan, itu mesti santri itu saya kasih makan dari rumah. Ya, sama kalau nggak percaya tak undang, sama masjid tak undang KPK Allah sama saya. Ya. Kasih makan. Ya, alhamdulillah. Pahalanya besar. Ya, dulu santri saya masih 80, 100, tak kasih kurma sama kopi jahe, Pak. Ya, sekarang santrinya sudah 1000 lebih. Tak kasih kurma sama air putih. Ya, dari santri sing lawas-lawas, kok mudun Ustaz? Gak mudun leh, ini sunnah Rasul. Ya. Sebab sunnahnya itu bukan makan kurma sama kopi jahe, sunnahnya itu kurma sama air putih, kan sunnah kan? Iya, katanya santri si lawas-lawas, dek kiai isuai dalil. Inilah pahalanya orang-orang yang memberikan takjilan kepada orang yang melakukan puasa. Jadi ingat-ingat gini, memberikan takjilan kepada orang puasa, syiar bulan Ramadan sebelum maghrib, di mimbar-mimbar atas, tolong setiap takmir masjid, anggota majelis taklim Al-Hasani hidupkan dengan membaca zikir Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Maghrib masih kurang 5 menit, diulang-ulangi lagi sampai datangnya waktu maghrib. Sebelum maghrib kurang 1 menit, kesempatan doa sangat mustajab. Ya, doanya orang yang mau buka itu mustajab. Makanya begitu kurang 1 menit kita banyak doa. Ya, kan kadang-kadang masjid jalan kan pakai sirine lagi. Kayak gitu ya. Dungik itu kurang sedikit. Kita doa, ya Allah selamatkan kami dunia akhirat, bahagiakan kami dunia akhirat, anak-anak kami jadikan anak yang soleh ya Allah. Ini doa mustajab. Ojo kurmone dicekel. Begitu Allahu Akbar langsung tanam. Eman, kenapa ini waktu mustajab ini? Saya itu sama santri-santri baca, habis taklim, habis ngaji baca asyhadu an la ilaha illallah. Sudah begitu sambil ngetum kurma, Pak. Kurma kan santrinya banyak ya. Kadang-kadang habis ngetum itu saya berhenti dulu tuh, asyhadu an la ilaha berhenti. Saya bilang, sing guru kumanan kurma berdiri. Wadah 5 orang lu merusut juga ke mana nih, ya. Sing belum kumanan roti berdiri lagi. Yang belum kumanan air berdiri lagi. Setelah itu baru sudah mau ngik
Kita doa bareng-bareng. Ya, doa semua. Begitu doa Allahu Akbar baru makan. Ojo cekel wis ya. Dur blum. Oh, udah memanfaatkan apa? Kesempatan doa yang mustajab. Ini doa ketika waktu berbuka itu sangat mustajab. Makanya jangan tinggalkan doa itu. Jangan tinggalkan doa itu. Nah, inilah yang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kita ketika berada di lingkungan dianjurkan untuk semakin meningkatkan nilai kualitas qiyamul lail kita. Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk malam lingkuran syadda izzahu, jadi sarung itu disingseti. Apa artinya? Semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan semua ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan cucuran rahmat Allah, mendapatkan pengampunan Allah, dan dijadikan orang-orang yang idkun minannar, dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka, serta mudah-mudahan kita semuanya keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melakukan puasa bulan Ramadan dan melakukan bangun-bangun malam di bulan Ramadan, maka orang itu keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokahnya bulan Ramadan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau ada di antara keluarga kita sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kepada Ibu Hajah Nur Hayati yang tadi pagi mengalami kecelakaan. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Yai Mail Sengkaling juga sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mudah-mudahan tetap diberikan sehat walafiat, istiqomah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mudah-mudahan apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan kita diundang dalam badan husnul khotimah, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat dunya bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah, hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya ketika malaikat Israil akan mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة.